Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu kembali dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Aktivitas thalabul ilmi ba'da subuh. Mudah-mudahan ini jadi bagian ibadah kita dan amal soleh kita. Dan kita sedang berada di bulan yang dalam tradisi umat Islam di dunia, bukan cuma di Indonesia, bulan yang istimewa. Karena ini bulan Rabiul Awal. Lebih terkenal disebut bulan Maulid. Di banyak tempat di Indonesia, di wilayah Asia Tenggara, di beberapa wilayah di Afrika Utara, Afrika Tengah, dan lain sebagainya. Ini menjadi bulan yang semarak dengan tradisi memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memanfaatkan momentum ini untuk ngaji tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam 1-2 pertemuan ke depan kita akan ngaji tentang jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita subuh ini akan tadabbur Quran surat Ali Imran ayat ke-159. Karena ini bagian dari surat yang mempertegas bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah kepada engkau Muhammad, engkau berlaku santun, berlaku lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, pastilah mereka menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian jika engkau telah membulatkan tekad dengan hasil musyawarah itu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ayat ini dan rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya turun menurut sebagian besar ahli tafsir yang saya baca tafsirnya tentang peristiwa perang Uhud. Sebuah perang besar yang terjadi di tahun kedua hijrah. Jadi tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman akan diserang oleh pasukan musyrikin Quraisy yang memang sudah sejak lama akan melakukan penghancuran pada Nabi. Dan perang itu sangat besar. Sekarang jadi situs yang penting untuk dikunjungi. Perang itu disebut Perang Badar. 1000 pasukan musyrikin Quraisy
dengan persenjataan yang lengkap pada masa itu, dilawan oleh 313 orang menurut sebagian riwayat yang dianggap paling sahih pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari memulai peperangan itu berhari sebelumnya suasananya demikian mencekam, kekhawatiran demikian tinggi, sampai ada doa Nabi yang demikian populer tentang kondisi sebelum perang Badar, di mana beliau naik ke atas bukit ditemani Abu Bakar, mengangkat kedua tangannya sambil gemetar saking ketakutannya. Jadi Nabi pernah merasakan ketakutan yang dirasakan oleh para sahabatnya, melihat tenda musuh yang demikian penuh dan lain sebagainya. Nabi pernah berdoa, ya Allah, andaikan kami kalah besok, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi. Karena itu menangkanlah kami. Itu doa yang sangat fenomenal. Dan menang. Ini kan luar biasa. Maka dampaknya kemudian terjadi euforia luar biasa. Ternyata betul yang dijanjikan oleh Rasul SAW pada para sahabatnya, bahwa Allah akan bersama mereka. Buktinya mereka menang. Dengan euforia yang demikian besar itu, para sahabat larut dalam kegembiraan, harta rampasan perang demikian banyak, tawanannya juga banyak dan sebagainya. Kemenangan luar biasa. Sehingga ketika menghadapi perang selanjutnya, beberapa bulan setelah itu, ada yang menyebutkan 2 bulan setelah itu, yaitu perang Uhud, kondisinya menjadi berbeda dengan perang Badar. Sangat percaya diri dan mereka punya kesiapan menyongsong musuh dengan hati yang demikian optimis dan sebagainya. Nabi mengatur strategi, sudah sama-sama kita pahami. Beliau menempatkan pasukan pemanah di kaki bukit Uhud, di kaki bukit Gunung Uhud. Sehingga kemudian diberi nama sampai hari ini dengan Jabal Rumah, bukit pemanah. Yang diberikan strategi, nanti mereka menunggu di situ, pasukan muslim yang maju nanti akan berpura-pura mundur supaya musuh masuk, dan nanti dari atas bukit dipanah oleh pasukan pemanah. Dan strategi itu berhasil. Terjadi seperti direncanakan. Yang kemudian menjadi hal yang tidak disangka, ternyata pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi itu, setelah musuh kocar-kacir masuk ke lembah itu dan dipanah oleh mereka, mereka kemudian turun untuk mengambil hal-hal yang ditinggalkan musuh yang kemudian dianggap sebagai harta rampasan perang. Dan musuh kemudian kembali menyerang dari arah yang berbeda, dipimpin oleh jenderal hebat dari musyrikin Quraisy, yaitu Khalid bin Walid. Kekalahannya telak. Muhammad SAW bahkan dilempar lembing mengenai helmnya. Helmnya pecah, pelipisnya berdarah, gigi beliau patah, dan beliau dalam beberapa riwayat itu sempat jatuh terjengkang, sehingga sebagian tentara musuh dengan keras meneriakan Muhammad mat, Muhammad mati. Down ini pasukan Nabi, mereka kemudian kalang kabut, sehingga 70 orang sahabat Nabi pasang badan melindungi Nabi dan gugur jadi syuhada. Sekarang kalau bapak-bapak ke wilayah Uhud itu akan diajak untuk berdoa ziarah di makam syuhada Uhud yang tertata dan lain sebagainya, bahkan sudah didirikan masjid di sana. 70 syuhada Uhud itu termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalah telak. Ketika kemudian mengumpulkan sisa-sisa pasukan, sorenya Nabi kemudian menemukan 70 orang sahabat itu yang gugur syahid di medan perang Uhud. Dievaluasi, ketemulah kemudian hasil dari evaluasi itu, yaitu pasukan pemanah yang tidak berada di posnya karena berburu ganimah harta rampasan perang. Dalam beberapa riwayat, jamaah sekalian, dalam kitab tafsir
Nabi disebutkan akan memberikan hukuman kepada pasukan pemanah itu. Dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab tafsir, justru Nabi menunjukkan betapa luar biasanya beliau sebagai pemimpin umat, sekaligus sebagai tokoh sentral dalam negara yang baru saja berdiri, yaitu negara Madinah. Ayat ini turun sebagai penjelasan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi di mana beliau kecewa berat dengan pasukannya, beliau justru tidak melakukan tindakan di mana bisa menghukum dan kemudian memberikan sanksi besar kepada orang-orang yang melakukan keteledoran. Fabima rahmatim minallah, karena rahmat Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau bersikap santun, lembut kepada mereka. Kata linta itu dari kata lana yalinu, yang maknanya tidak keras, lembut bertutur kata, lembut bersikap. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, andaikan engkau mengikuti kata hati, emosional, temperamental, lan faddu min haulik, pastilah mereka justru akan berlarian meninggalkanmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka yang bersalah itu. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan yang kalian hadapi. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, jika sudah bersepakat dengan hasil musyawarah itu, fatawakkal 'alallah, berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Al-Quran memberikan ruang yang demikian besar untuk kita tadabburi dan menjadikan ayat ini relate dengan apapun aktivitas yang sedang kita jalani. Bayangkan kalau terjadi keinginan besar pada kita, kepada keluarga kita tercinta, untuk sama-sama menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Aktor utama kita di keluarga tentu akan mengajak mereka untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Selain tidak mudah, boleh jadi justru akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perbuatan-perbuatan buruk, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sangat mungkin akan mengundang emosi, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan ayat ini, maka ayat ini sedang menyuruh kita untuk berlaku santun, berlaku lembut, terutama pada orang-orang yang kita sayangi. Sebab kalau pendekatannya emosional, lan faddu min haulik, pasti mereka justru akan makin jauh dari kita. Bahkan dengan sangat tegas ayat ini menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Itu juga yang harusnya dilakukan oleh kita, memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti kita. Wastaghfir lahum, memohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, juga membuka ruang untuk berdialog, bermusyawarah dalam urusan yang kita hadapi. Kalau dihubungkan juga dengan urusan relasi antara kita masyarakat dengan pemimpin kita, ini juga memberikan arahan yang demikian jelas. Karena rahmat Allah kepada para pemimpin kita, kepada kita, maka seyogianya lah kita bersikap santun, tidak temperamental, tidak emosional, dengan memaki-maki orang-orang yang seharusnya bersama dengan kita dalam kebaikan, membangun negeri tercinta.
Karena justru kalau temperamental, yang terjadi boleh jadi adalah perlawanan yang tidak pernah berhenti. Lan fadu min haulik. Orang bisa meninggalkan di mana seharusnya memperkuat soliditas dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang terjadi pada kita. Seringkali kita bertemu dengan hal-hal yang demikian mengecewakan. Berkali-kali saya pernah sampaikan ya, bahkan saya pernah sampaikan bacaan saya pada satu jurnal psikologi tentang orang yang akan paling banyak membuat sakit hati, membuat kecewa, bahkan bisa melukai kita secara mental. Ternyata bukan orang jauh, tapi adalah orang-orang dekat kita. Lebih banyak suami yang luka hatinya oleh istrinya. Lebih banyak istri yang demikian kecewa oleh suaminya. Lebih banyak orang tua yang sakit oleh anaknya. Demikian juga lebih banyak anak yang sakit oleh orang tuanya. Kalau tidak pernah belajar memaafkan, maka betapa sulitnya untuk membangun kebersamaan dalam kebaikan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr. Buka ruang dialog untuk bisa bermusyawarah. Sekarang kita sedang merasakan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita sebagai entitas bangsa. Seringkali ini bagian dari renungan kita, tadabbur Quran kita. Seringkali kita melihat bagaimana negara dikelola seperti perusahaan sendiri. Tidak mau berdialog, tidak membuka ruang bermusyawarah. Semua diputuskan sesuai keinginannya. Apa yang terjadi? Inilah yang sekarang sedang kita rasakan. Karena itu kita kembali ngaji untuk melihat bagaimana pelajaran dari Nabi SAW yang bisa kita jadikan panduan untuk memperbaiki keadaan sebelum berlanjut menjadi keburukan demi keburukan. Ada nilai-nilai penting yang dimuat dalam Quran surat Ali Imran tadi ayat 159. Yang pertama adalah kesantunan. Siapapun yang punya kesadaran akan terjun mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang meninggalkan keburukan, hendaknya dia memiliki kesantunan, bersikap lembut, santun, menjauhkan diri dari sikap emosional dan temperamental. Kemudian punya kesiapan untuk memaafkan dan memohon ampunan pada Allah bagi yang melakukan kekeliruan. Maafkan dan mohonkan ampunan. Karena itu dalam syariat Islam, Nabi langsung mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana kita memohonkan ampunan, tidak hanya untuk diri kita, untuk dosa kita, tapi untuk orang-orang sekitar kita, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa luar biasa, memohonkan ampunan bagi orang lain yang tidak kita kenal, yang masih hidup atau yang telah tiada. Bagian dari mempertebal keyakinan bahwa itu adalah latihan yang terus-menerus harus kita lakukan ketika kita merasa membutuhkan orang lain dalam memperbaiki keadaan untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Yang keempat, membuka pintu dialog lewat musyawarah. Musyawarah itu membuat orang mendapatkan apresiasi, diberikan kesempatan, diberikan haknya untuk memberikan pendapat, memberikan masukan dan lain sebagainya. Apapun sebetulnya yang dia sampaikan. Sekarang kan kita sedang akrab dengan kondisi yang rada-rada sulit ini, dengan musyawarah ini. Tersumbat di banyak tempat.
orang untuk menyampaikan masukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini bagian penting kita, selalu bertawakal atas hasil musyawarah. Tawakal itu adalah urutan terakhir setelah kita berikhtiar dengan optimal, dengan berbagai mode yang bisa kita pilih. Bertawakallah, berserah dirilah atas hasil musyawarah, atas hasil kesepakatannya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Jamaah subuh yang Allah muliakan, di antara pelajaran penting yang didapatkan dari Al-Quran, dari banyak ayat, ada 2 ayat yang demikian melekat, terutama dalam pendekatan tasawuf, tentang akhlak Nabi yang demikian luhur, bukan cuma bersikap santun karena keadaan memaksa beliau bersikap santun, tapi memang lahir dari kondisi kejiwaan yang demikian jernih. Ini ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Demikian berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keyakinan dan keselamatan bagi kalian. Dia bersikap penyantun dan penyayang, raufun rahim bagi orang-orang beriman. Ini sikap yang dipuji oleh Allah luar biasa dalam Al-Quran. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang demikian agung. Di ujung ayatnya bahkan ditegaskan, fa in tawallau, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan respon negatif di mana umatnya justru berpaling darinya ketika diajak melakukan kebenaran, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia justru berserah diri kepada Allah. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan dialah Tuhan pemilik arasy yang demikian agung. Inilah pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Inilah pemimpin yang akan selalu menginspirasi semua orang, semua pemimpin di semua masa yang ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Termasuk kita yang memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita. Kita diajarkan untuk bersikap santun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan jamaah subuh tentang betapa luar biasanya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaannya bukan di narasi saja, tapi masuk ke dalam darah, daging dan tulang beliau. Mencintai umatnya, mencintai rakyatnya dan lain sebagainya. Saya ingin menutupnya dengan sebuah hadis panjang sekali dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya kutipkan pendek saja ujung dari hadis ini. Jadi dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan bahwa nanti jamaah sekalian, setelah dunia hancur lebur, kita berkumpul di padang mahsyar di akhirat, manusia itu akan mendatangi para rasul mereka masing-masing. Disebutkan di sana umat Nabi Adam yang merupakan keluarganya datang memohon petunjuk dan meminta jaminan keselamatan. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat
Nabi Ibrahim, dan semua nabi saat itu menjawab dengan jawaban yang sama. Nafsi, nafsi. Pada hari ini masing-masing sajalah. Jangankan ngurus kamu, aku sendiri tidak tahu apa yang akan menimpa aku. Aku masih bingung dengan apa yang pernah kulakukan sebelumnya. Tapi semua nabi kemudian menunjuk nabi yang lain untuk bisa dijadikan maula, perlindungan bagi mereka. Sampai kemudian mereka datang pada Muhammad SAW, dan ini yang kemudian disampaikan beliau SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka aku pergi mendatangi bagian bawah arsy. Fa'atiya tahtal arsy, kata Nabi SAW. Dan kemudian aku bersujud kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Thumma yabtahullahu alayya min mahamidihi wa husna thana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah mengilhamkan kepadaku untuk bisa memujinya dan menyanjungnya yang tidak pernah dengan junjungan yang baik kepadanya yang belum pernah dia bukakan kepada seorang pun sebelum aku. Ini demikian istimewanya. Tidak pernah dia bukakan kesempatan seperti itu, sujud di bawah aras kepada seorang pun selain aku. Thumma yuqal, kemudian Allah langsung berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'toh, washfa ya Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'toh, mintalah, pasti akan kuberikan, kupenuhi permintaanmu. Washfa tusaffa, mintalah syafaat, pasti syafaatmu akan dikabulkan. Maka kuangkat kepalaku dan kemudian kulantunkan permohonanku. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sekali lagi sengaja saya manfaatkan momentum bulan Rabiul Awal yang menjadi tradisi luar biasa untuk lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi agung dan lain sebagainya. Dengan banyak alasan saya manfaatkan momentum ini. Yang pertama, supaya kita makin mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mencintai umatnya. Yang kedua, supaya kemudian kita bisa mengambil pelajaran untuk bersikap walaupun tidak mungkin sama dengan beliau, tapi mencoba untuk menelusuri apa yang sudah beliau lakukan sehingga bisa kita ambil jadi panduan. Seminimal mungkin apa yang kita lakukan itu merujuk kepada apa yang beliau lakukan sebagai bagian dari ketersambungan kita, ittisalu sanad, supaya nyambung yang kita lakukan itu dengan yang kita pahami dari beliau. Yang ketiga yang juga jadi penting, karena ternyata kita umat Muhammad ini ketika kemudian melakukan evaluasi, kita mayoritas tidak mengenal beliau dengan baik. Kita lebih mengenal orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang jauh dari nilai-nilai yang dicontohkan Nabi SAW. Tapi jadi kita kenal dengan demikian akrab karena dianggap keren, kutipan pembicaraannya kita kutip. Kemudian perjalanan hidupnya seringkali kita jadikan sebagai sarana untuk mempengaruhi banyak orang dan sebagainya. Sementara yang demikian jelas mencintai kita, memberikan arahan pada kita, justru tidak dikenal luas. Saya sampai hari ini sering nanya ke ibu-ibu kalau pas ngaji itu, terutama di momentum bulan Rabiul Awal.
adalah mungkin di Kopermeni yang ngaji ibu-ibu ada sekitar 130-an bapak-bapak. Berkali-kali ini saya tanya. Hampir tiap 3-4 bulan sekali saya tanya. Ibu-ibu ada yang tahu ada berapa putra-putri Nabi? Hampir jarang yang bisa jawab. Kalau bapak-bapak mungkin tahu ya. Saya tanya tuh sama ibu-ibu, ada berapa putra-putri Nabi? Berapa anak laki-lakinya, berapa anak perempuannya? Dan kalau jawab, mayoritas salah. Nanti kita ditanya tentang hal-hal lainnya juga sama. Sementara kalau ditanya tentang, misalkan lah, anaknya Raffi Ahmad, sampai ke pembantunya apa? Saya khawatir jangan-jangan kita juga yang ngaji ini lebih hafal keluarga Raffi Ahmad ketimbang keluarga Nabi. Kenapa khawatir? Itu menunjukkan bahwa memang kita tidak pernah serius untuk belajar mengenal Nabi SAW. Jadi momentum maulid itu jamaah sekalian adalah momentum kita memiliki ruang lebih untuk mengenal pribadi agung ini. Karena maulidnya sendiri, memperingati maulidnya sendiri itu kan ikhtilaf luar biasa di kalangan ulama. Apalagi kalau rutin dilakukan. Teu aya ti dituna. Tapi dari aspek syiar inilah yang penting, bukan cuma di bulan maulid. Penting untuk ngaji bagaimana kita mengenal pribadi agung Muhammad SAW. Andaikan hadis ini bapak-bapak baca lengkap, nanti bapak akan ketemu dengan beliaulah satu-satunya orang yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk kemudian memberikan syafaat. Bukan syafaat biasa, disebutnya dengan syafaatul uzma, syafaat yang demikian agung. Kenapa disebut syafaatul uzma? Kalau syafaat biasa semua kita diberikan. Karena syafaatul uzma itu bisa memberikan kewenangan pada Muhammad SAW untuk memilih orang yang ingin dia selamatkan dari neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Kalau di dalam istilah politik apa ya? Gerasi. Sudah bersalah, dihukum, tapi kemudian mengajukan permohonan pada kepala negara, pada presiden untuk diampuni dan kemudian diampuni. Hanya Nabi SAW yang diberikan syafaatul uzma seperti itu, tidak Nabi yang lain. Karena itu kan menjadi inspirasi. Insyaallah nih kita sambung dalam ngaji kita selanjutnya. Jadi ngaji kita nih di bulan Rabiul Awal ini insyaallah mengenalkan pribadi yang demikian agung pada kita semua. Saya berharap ini jadi bagian yang nanti atau mungkin belum pernah disampaikan ya. Salah satu pertanyaan yang akan didapatkan kita semua tanpa kecuali dalam literatur yang bisa diakses oleh kita semua, ketika kematian menjemput kita, pindah kemudian kita ke alam barzah, baik lewat proses penguburan atau tidak, kita akan pindah ke alam barzah setelah meninggal dunia. Dan pertanyaan yang akan diajukan pada kita semua ada pertanyaan tentang bagaimana kamu mengenal pribadi ini. Ditanya, bayangkan coba ditanya, bagaimana kamu mengenal dia? Abi mah kenal teh Raffi Ahmad, Masya Allah. Ini pertanyaan besar. Jadi saya sedang menyampaikan, paling tidak kalau besok lusa bapak-bapak ditanya, kita ditanya, sudah saya sampaikan sebagai bagian dari kewajiban kita saling menasehati. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.